Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Orang-orang dari klan Zhu dan klan Zhang Sun saling memandang, tidak ada yang mau bergerak, Xiahou Jian hanyalah badut di mata mereka, dan sekarang dia ingin memerintahkan mereka, tentu saja, mereka tidak mau, tetapi tanda istana Dewa Darah ada di tangannya, jadi mereka tidak berani tidak patuh, mereka semua berdiri di sana dengan tatapan dingin, dan banyak orang bahkan memalingkan muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu sudah menyerang rumah Xiahou hari ini, Xiahou Jian mencibir, apakah Anda pikir mereka akan membiarkan Anda pergi jika Anda tidak melakukannya? Setidaknya ada 100 orang yang menyergap di sini, jika kamu tidak bergerak, kamu akan mati. Semua orang mengerutkan kening dan benar saja, sejumlah besar pembudidaya bergegas keluar dari segala arah, masing-masing dari mereka menyerang kedua keluarga itu. Kedua keluarga merasa pahit dan tidak berdaya, karena istana Dewa Darah telah campur tangan, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Mereka sudah lama ingin mundur dalam keadaan seperti itu, di bawah pengepungan Xiahou, mereka hanya bisa bertarung, tetapi semangat juang mereka benar-benar hilang. Halaman segera menjadi kacau, kedua keluarga telah mengirim elit mereka, dan kekuatan gabungan mereka lebih besar dari Xiahou, namun, saat ini, tak satu pun dari mereka mau menjadi belalang dan membiarkan Oriole, istana Dewa Darah, berada di atas angin, mereka hanya menangani situasi sebentar, meskipun pertempuran itu kacau, itu tidak intens. Perhatian Xiahou Ye terfokus pada pertarungan antara Xiahou Cheng dan dua ahli dari Istana Dewa Darah, mereka bertiga adalah tertinggi bela diri bintang 9, di bawah teknik pengorbanan darah aneh Istana Dewa Darah, Xiahou Cheng berjuang untuk bertahan, tetapi dia masih didorong mundur dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Siapapun di bawah level Supreme Bela Diri Bintang 9 akan dimusnahkan di tempat jika mereka terlibat dalam pertempuran tingkat ini. Xiahou Ye menjadi cemas saat dia menonton dan berteriak, "Kakak, berhenti berkelahi, beri mereka tablet giok." Sosok Xiahou Cheng berkedip-kedip dalam cahaya merah darah, "Kakak kedua, ayah selalu mengatakan bahwa aku naif, tapi kamu yang naif sekarang, bahkan jika kita menyerahkan tablet giok, apakah mereka akan membiarkan kita pergi? Hehe, kamu cukup tercerahkan. Tidak mematuhi perintah Istana Dewa Darah dan mengeluarkan hartamu sendiri berarti kematian." Salah satu anak buah Istana Dewa Darah menyeringai mengerikan, pedang runcing pertumpahan darah di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi dua, menembus pertahanan Xiahou Cheng saat dia tertangkap basah, pisau runcing lainnya bahkan menusuk bahunya. Xiahou Cheng tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bahunya, marah. Dia memblokir pedang itu agar tidak masuk ke tubuhnya, sebaliknya, dia melangkah maju dan memukul dahi pria itu dengan telapak tangannya, darah menyembur keluar dari bahunya. Lawannya terkejut, dia tidak menyangka Xiahou Cheng begitu galak, tidak dapat menghindar tepat waktu, dia mengertakkan gigi dan meledak menjadi kabut berdarah, menyebabkan telapak tangan lawannya meleset. Alis Xiahou Cheng berkerut, pada saat ini, orang lain terbang untuk menyerangnya. Dia mundur dengan tergesa-gesa dan mencabut bilah darah di bahunya pada saat yang sama, segera, sepotong besar daging dipotong, memperlihatkan tulang putih, yang membuatnya semakin marah adalah bahwa potongan besar daging itu telah berubah menjadi hitam dan sebenarnya beracun. Orang yang telah berubah menjadi kabut darah berbalik dan mengembun kembali menjadi bentuk manusia, namun, vitalitasnya sangat rusak, dia mundur ke samping dengan wajah pucat dan memperhatikan dengan dingin. Pria lain mencibir, melihat Xiahou Cheng telah diracuni, dia tidak terburu-buru menyerang, sebaliknya, dia menunggu racun itu berpengaruh. Xiahou Ye sangat sedih dengan ini, dia berteriak, "Apa yang akan kamu lakukan untuk membiarkan rumah Xiahou pergi? Aku akan memberimu tablet giok dan hidupku, bukankah itu cukup?" Tentu saja tidak. Pria dari Istana Dewa Darah mencibir, mereka yang tidak mematuhi token Dewa Darah harus siap untuk dikeluarkan dari benua. Xiahou Ye dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia menghunus pedangnya dan menyerang ke depan, cahaya pedang menyapu area itu, namun, dia bukan tandingan orang-orang Istana Dewa Darah, orang yang menyaksikan pertempuran itu mencibir dan menggerakkan tubuhnya, dia meraih pedang dengan tangan kosong dan mematahkannya dengan keras.
Aura korosif dan bau darah datang dari lukanya, racun pada orang ini sangat kuat. Xiaoye tertegun sejenak sebelum dia melihat sepasang tangan merah darah meraihnya. Kakak kedua, Xiahou Cheng berteriak ketakutan, dia buru-buru mengibaskan orang-orang di sekitarnya dan terbang untuk menyelamatkannya. Murid Istana Dewa Darah mencibir dan segera mengubah arahnya, itu adalah tipuan ke timur dan serangan ke barat. Xiahou Cheng tercengang, saat telapak tangan berdarah hendak mendarat, aura orang di belakangnya naik tajam, dan dia menyerang dengan gerakan ganas yang sama. Kekuatan asal Xiahou Cheng sudah habis dari dua serangan itu. Panik, dia buru-buru meningkatkan pertahanannya secara maksimal, namun, pertahanannya rusak dalam sekejap, dan dua kekuatan sombong bergegas ke tubuhnya, menghancurkan semua meridiannya. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Fiuh, hal yang merepotkan akhirnya terselesaikan. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan, dan tangan raksasa berdarah muncul di udara, itu meraih bagian atas tubuh Xiahou Cheng, yang telah benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Semuanya, berhenti." Semua Xiahou berhenti karena terkejut dan tidak berani bergerak. "Haha, ayah, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik jika kamu melawan Istana Dewa Darah." Xiahou Jian tertawa saat dia berjalan, "Ayah, tolong serahkan teknik pembatasan perbendaharaan ini." Xiahou Cheng membuka matanya dengan lemah. "Aku sangat benci bahwa aku tidak menembakmu ke dinding untuk kesenangan sesaat." "Haha, hal lama, kamu benar-benar keras kepala." Tangan merah darah Istana Dewa Darah meraih Xiahou Cheng, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan sejumlah besar organ dalam yang dihancurkan, auranya langsung melemah. "Jangan bunuh dia, jika dia mati, hanya Tuan Tua yang akan tahu tentang teknik pembatasan." Xiahou Jian tiba-tiba berseru. Matanya mengungkapkan jejak kekejaman saat dia berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak memperlakukanku sebagai putramu, Xiahou Cheng, aku juga tidak akan memperlakukanmu sebagai ayahku. Aku tahu kamu adalah pahlawan yang hebat, tetapi bukankah Xiahou semua pahlawan sepertimu? Hampir semua elit rumah Xiahou berkumpul di sini, Anda tidak ingin melihat mereka mati satu persatu di depan Anda, bukan? Dan saudara laki-laki keduamu, Xiahou Ye, apakah kamu tidak ingin dia hidup? Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku untuk mengancam kakak." Marah, Xiahou Ye mengangkat pedang patahnya untuk bunuh diri. "Hidup dan mati semut tidak terserah kamu." Pria dari Istana Dewa Darah menjentikkan jarinya dan menjatuhkan pedang yang patah dari tangannya. Kemudian, sebuah tangan besar muncul dan meraih Xiahou Ye di udara. Baiklah, aku akan memberitahumu." Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Bagaimana dia bisa membiarkan elit dan saudara laki-laki keluarganya mati seperti ini? Dia harus menyerahkan metode pembatasan. Setelah orang-orang Istana Dewa Darah menghafalnya, mereka mulai melakukan seni spiritual satu demi satu. Batasan di depan lemari besi retak seperti cermin dan semuanya tidak terkunci. "Haha, kamu memang bijaksana, tunggu sampai kita mendapatkan persenjataan mendalam tingkat ke-9, maka kita akan membahas dengan benar bagaimana menangani semut Anda." Orang-orang Istana Dewa Darah tertawa dan menendang pintu lemari besi saat mereka sangat gembira. Aura tiba-tiba keluar dari dalam, itu seluas laut, dan ada kilatan cahaya aneh. Perasaan aneh itu adalah kekuatan domain. Apa yang terjadi? Ini adalah promosi Tao Wu menjadi seniman bela diri yang dihormati. Semua orang terkejut dan bergegas masuk. Pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Kemudian, keterkejutan dan kemarahan muncul di wajah kedua pria dari Istana Dewa Darah. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, "Apa yang terjadi?" Seluruh lemari besi kosong, tidak ada satupun metastone yang terlihat, hanya ada seorang pemuda yang duduk bersila di lemari besi. Dia memancarkan aura 8 alam kehancuran, menunjukkan bahwa dia baru saja maju ke alam kehormatan bela diri. Yun Xiao membuka matanya dan menutup mata pada semua orang. Dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya akhirnya memulihkan 8 kultivasi alam kehancuran saya bisa merasakan kekuatan sekarang." Xiahou Jian juga bingung, dia berkata dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Maukah Anda mempercayai saya jika saya mengatakan saya tidak tahu mengapa saya ada di sini?" Yun Xiao tertawa. Wajah Xiahou Jian gelap seperti air. Dia berkata dengan dingin, "Seperti yang diharapkan, kamu tidak jujur, sepertinya aku harus membuatmu jujur."
Di mana harta karun di perbendaharaan? Yun Xiao menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan malu, meskipun nilai harta di sini tidak tinggi, kamu tidak bisa begitu tidak tahu berterima kasih dan membuangnya kemana-mana, saya cukup baik untuk membantu Anda mengambilnya. Kamu pengecut, pencuri, beraninya kamu mencuri dari Xiaohous. Kamu pantas mati. Nyonya, Xiahou Jian buru-buru berkata, persenjataan mendalam tingkat ke-9 itu pasti telah dicuri oleh anak ini. Aura Yun Xiao adalah aura bela diri supreme dari 8 alam kehancuran, yang jauh di atasnya, jadi dia tidak berani bergerak. Oh, brankas Anda dibangun dengan sangat baik dan memiliki batasan yang luar biasa, bagaimana dia bisa masuk? Seorang pria dari Istana Dewa Darah membuang Xiahou Cheng dan Xiahou Ye, mereka jatuh ke tanah dan muntah darah. Xiahou Ye berlari ke depan untuk mengobati luka Xiahou Cheng dalam kesedihan, dia tidak bisa menahan tangis. Xiahou Cheng memandang Yun Xiao dengan ngeri, meskipun lukanya parah, dia tidak tahu bagaimana pria ini masuk. Yun Xiao tersenyum kecut, di zaman sekarang ini, orang akan berpikir Anda berbohong ketika mereka mengatakan yang sebenarnya, ketika Anda berbohong, orang akan mengira Anda bercanda, hanya ketika Anda menceritakan lelucon, orang akan berpikir Anda mengatakan yang sebenarnya. Nak, kamu cukup lucu, tapi aku benci orang yang licik dan tidak jujur, kata seseorang dari Istana Dewa Darah dengan dingin, dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih di udara, sama seperti sebelumnya, tangan besar berwarna merah darah muncul di udara, lalu tiba-tiba meraih tubuh bagian atas Yun Xiao dan mengangkatnya ke udara. Yun Xiao tidak melawan sama sekali, tetapi pupil matanya menyempit saat dia berkata dengan heran, teknik kultivasi ini sangat misterius, apakah kalian dari Istana Dewa Darah? Ini adalah Istana Dewa Darah. Xiahou Jian tertawa dingin, haha, kamu baru saja mengenali kami, tidakkah menurutmu ini agak terlambat? Yun Xiao memberikan jawaban yang tidak relevan, jadi, ini wilayah timur. Istana Dewa Darah harus dianggap sebagai sekte peringkat teratas, bukan? Mengapa hanya ada sejumlah kecil barang di perbendaharaan? Sepertinya sangat miskin. Brengsek. Xiahou Jian meraung, dia telah mengambil semua harta rumah Xiahou, namun dia masih berpikir itu terlalu lusuh. Nyonya, mari kita mengulitinya dan menginterogasinya. Dia tidak marah karena Yun Xiao telah mengambil segalanya, tetapi karena dia mengatakan bahwa keluarganya miskin. Keluarga Xiahou adalah salah satu dari 3 keluarga besar kota rejeki Nomplok, dan dia malu dan marah karena disebut rumah dengan 4 dinding. Seorang pria dari Istana Dewa Darah menyeringai mengerikan saat dia membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang merah darah, itu membentang tanpa batas dan mencapai tepat di depan wajah Yun Xiao. Hehe, bocah cantik ini sepertinya akan terasa enak, sayang sekali mengupasnya, mengapa Anda tidak menambahkan beberapa bahan dan membiarkan saya memeliharanya? Petik 2. Semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak ketika mereka melihat ini, mereka berpikir bahwa Istana Dewa Darah memang menakutkan dan aneh, teknik kultivasi ini telah membuat orang tidak terlihat manusia atau hantu. Haha, sesuka Anda, tuanku, mengapa saya tidak meminta seseorang untuk mengambil kecap dari dapur? Petik 2. Xiahou Jian juga tertawa terbahak-bahak. Yun Xiao mengerutkan kening, dan matanya berangsur-angsur membeku saat dia berkata dengan dingin, terlalu merepotkan untuk menjadi pengamat, aku akan menambahkan sesuatu yang lain untukmu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipegang oleh tangan besar itu, mata surgawi di dahinya terbuka, dan sambaran petir yang menakutkan melesat keluar, itu adalah kilat kesengsaraan yang telah dia serap dan sempurnakan. Tanpa peringatan apapun, petir menyambar lidah panjang itu secara langsung dan mematahkannya, sejumlah besar kabut darah menyembur keluar, pria dari Istana Dewa Darah membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung kesakitan. Lidah panjang itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi genangan darah. Kamu harus mati. Pria dengan lidah patah itu memiliki darah di seluruh mulutnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dengan telapak tangannya yang berdarah, mencoba menghancurkan Yun Xiao menjadi bubuk. Esensi darahnya tidak hanya sangat beracun, tetapi juga mengandung kekuatan korosif yang kuat, dengan infus ki vitalnya, seorang suprim bela diri biasa akan lama berubah menjadi nanah dan darah. Matanya hampir keluar dari rongga mereka, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pemuda itu benar-benar mengabaikan bayangan berdarah yang meledak di sekitar Yun Xiao, wajahnya masih dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Yun Xiao dengan ejekan.
seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Siapa kamu? Orang-orang dari Istana Dewa Darah tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain, namun, mereka tidak panik, selama mereka berdua bergabung, akan sulit bagi siapapun di bawah alam bela diri tertinggi untuk menemukan lawan. Ayo bergabung dan bunuh mereka dengan cepat. Pria dengan lidah patah itu berkata dengan suara yang dalam, tangan kirinya membentuk segel dan dia berteriak, ledakan darah. Tangan besar berdarah itu tiba-tiba menyusut dan ditekan, terus-menerus menyerap ki spiritual antara langit dan bumi, dan kemudian tiba-tiba meledak. Dia tidak berhenti setelah itu, sebaliknya, dia mengeluarkan paku pertumpahan darah dan berubah menjadi bayangan berdarah saat dia bergegas maju. Orang lain dari Istana Dewa Darah juga tidak ragu-ragu, bayangannya berkedip saat dia mengikuti dari belakang. Tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan, itu adalah tubuh emas yang tidak bisa dipadamkan, dan bahkan berkedip-kedip dengan cahaya ilahi bulan yang cerah, di bawah kilau tubuh Dewa Sembilan yang Yun Sang, kedua fisik itu benar-benar bergabung bersama, membentuk keadaan abnormal kulit emas dan cahaya putih. Setelah tangan berdarah itu meledak, itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dia menatap dingin kedua bayangan berdarah itu, dan tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi kilat, seolah-olah Dewa Petir telah turun ke dunia, sebuah telapak tangan yang terus bertambah besar ditampar dari langit, dan kemanapun Palem Power lewat, ada busur listrik yang berderak. Apa ini Kasaya? Semua orang terkejut, kekuatan petir menyambar ketakutan ke dalam hati mereka seperti kekuatan langit, mereka bergidik. Apa? Kedua pria dari Istana Dewa Darah juga sangat terkejut, cahaya darah langsung bermanifestasi menjadi sosok manusia, kekuatan domain mereka juga diperluas secara maksimal untuk bertahan melawan telapak tangan yang menggelegar. Tidak ada gunanya, biarkan petir membasuh tubuhmu yang kotor. Yun Xiao berkata dengan dingin, telapak tangan petir jatuh dan langsung melahap dua orang dari Istana Dewa Darah. Ledakan, petir besar meledak, dan lemari besi keluarga Xiaohu yang tak tertembus langsung hancur berkeping-keping, memperlihatkan langit yang cerah. Banyak dari yang lain juga terluka oleh Thunderbolt, mereka memandang pemuda dingin di langit dengan ngeri, mereka tidak tahu dari mana iblis seperti itu berasal, dan serangannya sangat ganas. Puff! Kedua pria dari Istana Dewa Darah itu jatuh ke tanah dengan luka parah, mereka terus muntah darah, mereka berdua juga sangat terkejut, mereka berdua adalah Supreme Bela Diri Bintang 9, tidak mungkin mengalahkan mereka tanpa kekuatan puncak bela diri Supreme, bahkan seorang yang mulia bela diri puncak tidak akan bisa menang dengan mudah dengan satu serangan. Apakah bahan ini sesuai dengan seleramu? Kata Yun Xiao tanpa ekspresi di wajahnya, tatapannya yang acuh tak acuh mengejutkan kedua pria itu. Salah satu dari mereka berjuang dan berkata, kami dari Istana Dewa Darah, jika kamu benar-benar berani menyerang kami, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika Anda menyerahkan persenjataan mendalam tingkat ke-9 sekarang dan pergi, kami dapat memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu, bukankah aku akan memukulimu tanpa alasan? Maksudmu kamu ingin aku memukulimu lagi sebelum kamu bisa memperlakukannya seolah-olah sesuatu terjadi, kan? Tidak, berhenti. Pria itu terkejut dan dengan cepat berkata, maksudku, selama kamu tidak bisa. Ledakan. Yun Xiao terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, guntur kesengsaraan surgawi melesat keluar dari sela-sela alisnya dan meledak langsung ke tubuh pria itu, meledakkannya berkeping-keping di tempat, saya benci berbicara dengan orang bodoh. Semua orang menghirup udara dingin dan menggigil, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa pria ini benar-benar telah membunuh orang-orang dari Istana Dewa Darah, dia telah melakukannya dengan begitu santai dan tidak bermoral. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kami tidak memiliki dendam satu sama lain. Orang lain dari Istana Dewa Darah juga takut, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia terbiasa sombong, dan sulit baginya untuk menerima pembalikan peran seperti itu. Tidak ada dendam, awalnya, tetapi sejak kamu menyerangku, tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Yun Xiao mengangkat jari dan mengguncangnya sambil berkata, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Istana Dewa Darah Anda memiliki sepotong bumi yang hidup? Apa? Ekspresi murid itu berubah drastis saat dia berseru,
kamu, Jian Jia, kamu benar-benar menginginkan benda itu. Jadi, Anda memilikinya. Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum, jadi, Anda memilikinya. Petik 2. Murid Istana Dewa Darah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, haha, kamu benar-benar menginginkan bumi yang bernapas. Izinkan saya memberitahu Anda, Istana Dewa Darah memang memiliki sepotong, tetapi bisakah Anda mendapatkannya? Bahkan Kota Bulan Merah telah mengirim orang untuk memintanya, tetapi Tuan Istana tidak pernah memberikannya kepada mereka. Menurutmu siapakah engkau memiliki pikiran yang tidak pantas seperti itu? Haha, ini sangat lucu. Lelucon apa? Yun Xiao berkata dengan dingin, lalu pergi ke neraka. Sambaran petir lain melesat dari sela-sela alisnya. Dengan ledakan, murid Istana Dewa Darah lainnya hancur berkeping-keping. Dia bukan orang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah, namun, Istana Dewa Darah bukanlah tempat yang baik. Orang-orang di dalamnya semuanya dipenuhi dengan energi jahat, mereka semua adalah algojo yang telah membunuh orang seperti lalat, tidak masalah jika mereka mati. Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, keringat dingin menetes di pipi mereka, untuk membunuh Supreme Bela Diri Bintang 9 dalam sekejap. Kultivasi pria di depan mereka ini tak terduga, bahkan jika dia bukan seorang tertinggi bela diri, dia hampir sampai. Faktanya, kekuatan Yun Xiao tidak semenakutkan yang mereka kira, hanya saja dua pria dari Istana Dewa Darah telah menghabiskan banyak energi setelah pertempuran dengan Xiahou Cheng, dan kekuatan guntur Yun Xiao telah dilemparkan adalah musuh bebuyutan dari salah satu seni jahat di dunia, yang menggandakan kekuatannya, itu adalah cara terbaik untuk menghadapi teknik kultivasi seperti pengorbanan darah. Kamu, jangan datang, datanglah. Xiahou Jian sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri tegak, seluruh tubuhnya gemetar, dia tiba-tiba mengeluarkan token Dewa Darah dan memegangnya di tangannya yang gemetar. Ini adalah token Dewa Darah asli, Anda dapat melihat lebih dekat, itu tidak palsu, itu adalah token Dewa Darah asli. Dalam benaknya, tidak ada yang berani membunuh orang-orang dari Istana Dewa Darah, meskipun kebenaran ada tepat di depannya, dia masih merasa sulit untuk menerimanya, berpikir bahwa itu Yun Xiao tidak mempercayai identitas mereka. Ya, aku tahu. Yun Xiao mengambil token itu, menghancurkannya menjadi sepotong besi tua, dan membuangnya seperti sampah. Aku tidak akan membunuhmu, jangan khawatir, aku akan pergi ke Istana Dewa Darah, pimpin jalan. Dia meraih Xiahou Jian dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari rumah. Semua orang saling memandang, jika mereka tidak melihat setengah dari Xiahou direduksi menjadi reruntuhan oleh petir, mereka akan merasa sulit untuk percaya. Orang-orang dari keluarga Zhu dan Zhang Sun tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka dengan cepat terbang ke arah keluarga mereka. Xiahou Cheng memaksa dirinya berdiri, kakak kedua, cepat berkemas dan siapkan semuanya, kami akan segera pergi setelah Tuan Tua kembali. Kota Windfall bukan lagi tempat kita bisa menginap, kita harus menemukan tempat lain untuk berakar. Xiahou Ye segera bereaksi, Istana Dewa Darah tidak akan pernah membiarkan mereka pergi setelah kejadian ini, itu hanya bisnis keluarga besar dengan lebih dari 10.000 orang, mereka tidak bisa pergi begitu saja sesuka mereka, namun, mereka tidak peduli tentang itu sekarang, mereka hanya bisa melarikan diri secara berkelompok. Dia melihat lemari besi kosong yang sudah tidak ada lagi, dan jantungnya berkedut, berapa tahun tabungan hilang begitu saja. Dia 100% yakin bahwa itu Yun Xiao telah mengosongkan lemari besi, tetapi dia tidak memiliki keberanian dan kekuatan untuk memintanya darinya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Yun Xiao muncul di lemari besi, dan bagaimana tablet jade tingkat 9 itu diambil. Itu adalah harta karun yang bahkan tidak dapat diambil oleh Lord Master, mungkinkah tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Tuan? Ketika dia memikirkan pertanyaan Yun Xiao sebelum dia pergi, dia berkeringat dingin, apakah anak itu benar-benar pergi ke Istana Dewa Darah untuk meminta bumi yang bernapas? Orang macam apa dia? Apakah dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis? Pikiran Xiahou Ye berantakan, keserakahannya telah membawanya bencana seperti itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia sudah sangat beruntung bisa menjaga hidupnya dan garis keturunan keluarga Xiahou, dia meninggalkan Xiahou Cheng untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan buru-buru berkumpul dan menangani masalah keluarga. Untungnya, dia juga pandai dalam manajemen,
dan dia dengan cepat menanganinya dengan tertib. Ketika Xiahou Yuanming kembali, dia melaporkan situasinya. Keesokan harinya, keluarga Xiahou, yang telah sangat populer di kota Windfall untuk sementara waktu, menjual semua properti mereka ke toko harta karun segudang dengan harga yang sangat murah. Hanya dalam 3 hari, rumah itu kosong. Yun Xiao meraih Xiahou Jian dan pergi ke susunan teleportasi di kota Windfall. Dia membayar batu-batu primordial dan berkata, ke Istana Dewa Darah. Apa? Tangan orang yang bertanggung jawab atas teleportasi bergetar saat dia mengambil batu primordial. Dia melihatnya dan tiba-tiba berseru, Tuan Muda Pedang, kenapa kamu? Bukankah ini waktunya untuk kegembiraan besar Tuan Tua? Wajah Xiahou Jian sengguh hati babi. Dia berkata dengan marah, apa hubungannya kebahagiaan lelaki tua itu denganmu? Lakukan pekerjaan Anda dengan baik, jangan bertanya apa yang tidak boleh Anda tanyakan, dan jangan peduli dengan apa yang seharusnya tidak Anda pedulikan. Tuan muda ini akan pergi ke Istana Dewa Darah, di mana sikap pelayanan Anda. Apakah Anda tidak mengerti prinsip supremasi pelanggan? Jika kamu tidak bekerja keras hari ini, aku akan membuatmu bekerja keras untuk mencari pekerjaan besok. Mulut penanggung jawab itu terbuka lebar. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa mengangguk terus-menerus dan dengan cepat menangani teleportasi. Dia tidak mampu menyinggung Xiahou Jian. Dalam hatinya, dia mengutuk seluruh keluarga Xiahou. Dia bahkan tidak melepaskan selir Xiahou Yuanming yang baru menikah, dan bahkan berfantasi tentang dia. Yun Xiao menepuk bahu Xiahou Jian dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu cukup fasih, kamu seorang manajer. Xiahou Jian menarik wajah panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum, tetapi itu lebih jelek daripada labu pahit. Keduanya memasuki formasi teleportasi. Saat cahaya berkedip, tubuh mereka berangsur-angsur meredup dan menghilang. Istana Dewa Darah tidak jauh dari kota Windfall, tetapi bahkan dengan basis kultivasi Yun Xiao, akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 hari bagi seorang prajurit untuk terbang ke sana. Tidak ada yang mau menunda begitu lama. Setelah beberapa saat, mereka berdua muncul di sebuah kota kecil. Orang-orang datang dan pergi, dan itu bahkan lebih hidup daripada kota Windfall. Ini Xuan Ni, kata Yun Xiao kaget. Ekspresi aneh muncul di wajah Xiahou Jian saat dia dengan hati-hati bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Kota Maigu, nama yang aneh, Yingluo. Oh, benar. Yun Xiao merenung, apakah ini tempat di mana tulang-tulang wilayah timur dimakamkan? Petik 2. Xiahou Jian tersenyum pahit, tanah pemakaman sangat terkenal. Oke. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahuinya? Mungkinkah seseorang dari daerah lain? Petik 2. Ketika dia melihat wajah Yun Xiao menjadi gelap, dia dengan cepat menamparkan mulutnya sendiri dan berkata, aku terlalu banyak bicara. Tempat di mana tulang-tulang itu dimakamkan dikatakan sebagai medan perang yang sangat terkenal di zaman kuno, dan puluhan ribu orang telah meninggal di sana. Ada banyak harta karun di dalamnya, dan bahkan ada bintang mistik tingkat 9. Dia menatap Yun Xiao dengan aneh dan berkata dengan senyum masam, tablet batu yang kamu ambil seharusnya adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9, dan itu juga berasal dari tempat pemakaman ini. Bahkan jika bukan untuk mencari harta karun, itu masih merupakan gunung spiritual yang sangat baik dan tanah yang berharga. Banyak orang melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk berkultivasi di sana, dan Istana Dewa Darah adalah sekte terkuat yang mengendalikan tempat pemakaman ini. Xiahou Jian mengangkat dagunya sedikit saat dia berbicara, rasa hormat muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa Yun Xiao berasal dari orang luar, jadi dia tidak tahu kekuatan Istana Dewa Darah. Dapat dimengerti bahwa dia telah menyinggung perasaannya. Tetapi sekarang, setelah mendengarkan ceritanya, dia seharusnya mundur. Tapi, dia langsung kecewa. Yun Xiao tidak terlihat terkejut sama sekali, dan bahkan riak sekecil apapun muncul di matanya. Oh, itu pasti tempat dengan energi spiritual yang sangat padat. Istana Dewa Darah adalah rumah bagi tempat yang begitu berharga, pantas saja itu sangat kuat. Tapi, kata Yun Xiao sambil berpikir, benar-benar murah hati bagi kita untuk membiarkan orang luar menikmati gunung spiritual kita sendiri dan tanah yang berharga. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan? Xiahou Jian tersenyum pahit. Tempat pemakaman itu bukan milik sekte manapun karena memiliki posisi yang sangat penting. Oleh karena itu, ratusan tahun yang lalu,
kota bulan merah telah memutuskan untuk menyerahkan tempat pemakaman kepada Istana Dewa Darah di Konferensi Aliansi Wilayah Timur. Manfaatnya adalah sumber daya di dalamnya dapat digunakan sesuka mereka, namun, ini juga menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak sekte. Semua orang berjuang untuk tugas yang indah ini. Dengan demikian, Istana Dewa Darah datang dengan aturan seperti itu. Siapapun bisa masuk untuk berkultivasi dan mencari harta karun selama mereka membayar sejumlah batu vitalitas. Namun, harta yang diperoleh harus dijual ke Istana Dewa Darah terlebih dahulu. Paman kedua saya memperoleh tablet giok itu dan enggan mengeluarkannya. Itu sebabnya Istana Dewa Darah datang untuk memburunya. Yun Xiao mencibir, datang untuk membunuhku. Bukankah kamu yang membocorkan informasi dan mengkhianati keluarga? Wajah Xiahou Jian memerah saat dia tergagap. Aku sebenarnya melakukan ini untuk kebaikan klan, saya mengambil inisiatif untuk menebus kesalahan saya. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, jika itu masalahnya, Istana Dewa Darah memang memiliki kekuatan, saya hanya tahu bahwa tuan istana mereka disebut Dewa Darah, tetapi saya tidak tahu seberapa tinggi kultivasinya, tahukah kamu? Dewa Darah adalah gelar yang diberikan kepada seorang tuan istana, siapapun yang menjadi tuan istana akan disebut Dewa Darah, adapun kultivasi Dewa Darah saat ini, saya pikir dia harus setidaknya menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 9. Kata Xiahou Jian sambil tersenyum. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya, sarkasmenya yang tidak terselubung membuat wajah Xiahou Jian terbakar, dia benar-benar tidak tahu, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu. Jadi dia hanya mengada-ada. Jika ada Kaisar Bela Diri Bintang 9, kata Yun Xiao ringan. Kecuali itu salah satu ahli yang menyendiri itu, tidak mungkin aku tidak mengenalnya, karena saya tidak akrab dengan Sion of the Blood God, itu berarti dia belum mencapai level yang saya perhatikan, ayo, tidak peduli apa tingkat kultivasinya, dia akan segera tahu. Tanpa melihat ke belakang, Yun Xiao berjalan menuju gedung besar di kejauhan, yang samar-samar terlihat di roh Qi yang luas. Apa? Jantung Xiahou Jian melonjak, dia merasakan tangannya menjadi dingin saat dia buru-buru mengikuti, dia sebenarnya ingin melarikan diri, tetapi ketika dia memikirkan teknik transformasi petir pihak lain, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, lebih baik baginya untuk lebih jujur. Setelah berjalan sebentar, Yun Xiao mengambil Xiahou Jian dan terbang ke pegunungan, segera, mereka tiba di atas Istana Dewa Darah. Itu aula utama. Xiahou Jian menunjuk ke gedung tertinggi dan berkata dengan bangga, saya diberi kehormatan menjadi murid Istana Dewa Darah di aula utama, sebaiknya kita cepat, terlalu mencolok untuk berdiri di sini, akan merepotkan jika para ahli istana menemukan kita. Bahkan orang bodoh di aula utama dapat melihat di mana mereka menyembunyikan harta mereka, kata Yun Xiao dingin, di mana mereka menyembunyikan harta mereka. Petik 2. Saya hanya murid baru, kata Xiahou Jian dengan senyum pahit, bagaimana saya tahu lokasi tempat yang begitu penting. Petik 2. Oh, jadi kamu tidak berguna sekarang. Wajah Yun Xiao menjadi dingin. Xiahou Jian terkejut, dan hawa dingin mengalir di punggungnya, dia buru-buru berkata, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melakukan apa saja. Aku bahkan akan mengambil sabun untukmu. Setelah mendengar itu, Yun Xiao mengangkatnya dan melemparkannya ke bawah. Xiahou Jian tiba-tiba khawatir, dia menyadari bahwa semua meridiannya telah disegel di beberapa titik waktu, dan dia tidak bisa memanggil Yuan Qi, ekspresinya langsung berubah, dia telah jatuh dari ketinggian 10.000 meter, jika dia jatuh seperti ini, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Saat dia panik dan diam-diam berdoa agar dia jatuh ke pohon daripada langsung jatuh ke tanah. Tiba-tiba, tubuhnya bertabrakan dengan kekuatan tak terlihat, kekuatan besar berkumpul, Xiahou Jian bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu selamanya. Memang ada formas pelindung gunung, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Yun Xiao menepuk dahinya dengan sedih dan berpikir keras. Siapa yang berani menyentuh formasi pelindung gunung yang besar? Mungkinkah hidup tidak seperti yang Anda inginkan dan Anda ingin mati? Kali ini, aku bisa membiarkanmu sesuai keinginanmu. Suara dingin datang dari bawah, segera setelah itu, lampu merah menyala dan sosok merah berangsur-angsur muncul di depannya. Yun Xiao tercengang, suara itu milik seseorang yang dia kenal, ketika bayangan berdarah itu menunjukkan wajahnya,
itu adalah Cao Yaxing, yang berada di Gunung Meru. Kamu Li Yunxiao, Bi An. Cao Yaxing juga mengenalinya dalam sekejap, setelah beberapa saat terkejut, matanya menyipit saat dia dengan dingin berkata, aku tidak menyangka kamu telah naik ke pangkat kehormatan bela diri, apakah karena Anda memiliki energi spiritual Yanwu? Petik 2. Yunxiao juga terkejut, teknik kultivasi Istana Dewa Darah memang jahat, bahkan jika Anda bisa terbang, tidak mungkin bagi Anda untuk berada di puncak kehormatan bela diri. Mungkinkah kamu telah meminum darah roh sejati? Aura yang dipancarkan Cao Yaxing tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu tahu tentang ini, mengapa kamu datang ke Istana Dewa Darahku? Tatapan aneh muncul di matanya, dia menjilat bibirnya yang kering dan menyeringai, hehe, aku sudah memikirkan beberapa harta karun yang kamu ambil dari Gunung Meru. Aura di tubuhnya semakin kuat, dan seluruh langit berubah menjadi warna merah muda, diliputi dengan jejak bau darah, membuat orang sangat tidak nyaman. Ku dengar Istana Dewa Darah memiliki sepotong besar bumi bernapas di Gunung Meru. Yunxiao tidak berdiri di upacara dan langsung ke intinya. Cao Yaxing tertegun sejenak, lalu dia mencibir, jangan bilang kamu di sini untuk mencuri bumi yang mengembang dari Istana Dewa Darah. Yunxiao tersenyum licik dan berkata, haha, kamu sangat pintar. Anda menebaknya dengan benar sekaligus, Istana Dewa Darah terlalu besar, tidak mudah untuk menemukannya, saya tidak ingin memperingatkan terlalu banyak orang, aku pasti tidak bisa mengalahkan Dewa Darah. Lelucon ini sama sekali tidak lucu, kata Cao Yaxing dingin. Karena itu bukan lelucon, kata Yunxiao dengan senyum tipis, jika Anda mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang saat ini, mereka akan berpikir Anda bercanda. Cao Yaxing merasa seperti dipandang rendah, dan dia sedikit marah, dia berkata dengan dingin, saya pikir Anda gila, apakah kamu ingin aku memukul air dari kepalamu terlebih dahulu? Selama kamu mengarahkanku ke arah yang benar, kata Yunxiao sambil tersenyum, saya akan melakukan apa yang saya suka. Murid Cao Yaxing berkontraksi, dan seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah drastis, apakah kamu benar-benar di sini untuk bumi yang bernapas? Tentu saja, wajah Yunxiao berubah menjadi serius, dan dia tidak lagi terlihat seperti sedang bercanda. Hahaha, Cao Yaxing tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, dia sangat marah sehingga dia malah tertawa, saya selalu berpikir Anda adalah bakat, tetapi saya tidak berharap Anda memiliki kekurangan dalam kecerdasan Anda, dalam hal ini, bagaimana aku bisa merasa nyaman meninggalkan harta karun di Gunung Meru bersamamu? Biarkan aku menyimpan semuanya. Dengan lambaian tangannya, bendera darah naik ke udara dan berkibar tertiup angin, seluruh langit tiba-tiba berubah warna, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan darah. Yunxiao masih berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, setelah dia naik ke pangkat kehormatan bela diri, aura masa lalunya yang sangat kuat telah kembali, dengan begitu banyak kartu truf di tangannya, semakin sedikit orang di dunia yang bisa membunuhnya. Pemberitahuan minggu depan telah diposting di akun publik WeChat Taiyi Sengsui, Taiyi, harap nantikan. Bendera darah berkibar di udara, dan Cao Yaxing mencibir, wajahmu yang tanpa ekspresi persis sama seperti ketika kamu berada di Gunung Meru, saya membencinya, hari ini, saya akhirnya bisa menginjak-injaknya dan menghilangkan kekhawatiran saya. Haha, Yunxiao tertawa, tampaknya Anda memiliki banyak hal di pikiran Anda. Aku harus mengagumi ketenanganmu. Cao Yaxing mencibir, jika aku memurnikanmu menjadi bendera darahku, aku yakin kekuatannya akan meningkat pesat, karena kamu telah menjadi batu loncatan di jalanku menuju puncak, aku seharusnya tidak menyesal dalam hidup ini. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan, dan bendera darah meledak dengan ledakan keras, seorang budak darah perlahan muncul dari lautan darah, wajahnya ganas dan matanya hitam pekat dan kosong, aura di tubuhnya benar-benar telah naik ke tingkat bela diri bintang 1 Supreme. Budak darahku cukup bagus, kan? Aku memiliki kultivasi yang sama denganmu, bisakah aku memakanmu? Saya menantikannya. Petik 2. Cao Yaxing memiliki ekspresi puas di wajahnya, seolah-olah dia adalah kucing yang bermain-main dengan tikus, dia menunjuk jarinya, dan budak darah itu dengan cepat meraung dan menyerbu ke depan, selain fakta bahwa ia tidak memiliki domain, serangannya adalah serangan alam 8 kehancuran yang asli. Ledakan. Ketika pukulan budak darah menghantam udara, awan kabut darah meledak,
Yun Xiao menghindar dalam sekejap, meninggalkan bayangan di belakang saat dia menghindar di udara dan terus mundur. Senyum di wajah Yun Xiao tidak memudar saat dia berkata dengan keras, "Kamu juga kehormatan bela diri sekarang, bukan anak kecil, mengapa Anda masih suka memainkan game yang membosankan?" Bertingkah seperti orang dewasa, dia mengangkat tangannya, dan tinjunya berubah menjadi sambaran petir hijau yang menyambar. Ledakan. Sambaran petir menyambar tubuh budak darah dan meledak, setengah dari tubuhnya tertiup angin, ia meratap di lautan darah, tetapi dengan cepat pulih, seolah-olah dunia laut darah di sekitarnya bisa memberikan kekuatan tak berujung. Ekspresi Cao Yaxing berubah, dan sedikit kewaspadaan melintas di wajahnya. Kekuatan petir adalah salah satu musuh bebuyutan dari seni darahnya, pantas saja Anda begitu tak kenal takut, ternyata kamu telah menguasai kekuatan petir, namun, perbedaan kekuatan antara kalian berdua terlalu besar, tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba menahannya, Anda akan tetap menjadi belalang yang mencoba menghentikan mobil. Jika menurut Anda langkah ini tidak cukup memuaskan, cobalah ini. Dia berteriak dan melambaikan tangannya, dengan suara, bang bang bang, awan kabut darah meledak dari lautan darah dan mengembun menjadi budak darah. Ada 9 dari mereka dan masing-masing dari mereka berada di alam bela diri tertinggi. 10 budak darah, yang semuanya adalah tertinggi bela diri, meraung dan mengepung Yun Xiao. Aura mereka begitu kuat sehingga kulit Yun Xiao perlahan mulai berubah menjadi merah darah. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Yun Xiao saat dia berkata, "Kamu benar-benar belum membaik, saya sangat kecewa." Mata surgawi di dahinya tiba-tiba terbuka, dan kekuatan angin kencang bertiup, itu dikendalikan di telapak tangannya dan perlahan berputar, tornado tiba-tiba terbentuk dan menjadi semakin besar. Setelah naik ke pangkat kehormatan bela diri, kendali Yun Xiao atas kekuatan elemen-elemen ini menjadi lebih kuat, angin kencang bersiul di tangannya dan terus bertiup ke segala arah, dia mengepalkan jari-jarinya, dan mata tornado tiba-tiba ditekan, tingginya tiba-tiba menyusut tajam, menyebar seperti pusaran air di permukaan air, memotong lapisan ruang seperti pisau tajam. "Mari kita coba teknik yang baru saya temukan, kincir angin besar." Yun Xiao tertawa, suara angin di tangannya menjadi semakin menusuk, seperti kaca yang menggores busa. Gendang telinga Cao Yaxing sakit, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kemanapun angin kencang lewat, itu terkoyak tanpa ampun. 10 budak darah Supreme bela diri dipotong-potong bahkan sebelum mereka bisa menyerang, angin tidak berhenti, semakin kuat, dan seluruh lautan darah mulai menjadi tidak stabil. Brengsek, semburan kemarahan menggenang di hati Cao Yaxing, dia telah ditekan oleh Yun Xiao ketika dia berada di Gunung Meru, dan sekarang dia telah maju ke puncak kehormatan bela diri dengan kecepatan seperti dewa. Dia seharusnya bisa dengan mudah menghancurkan teman-teman kecilnya saat itu, tetapi mereka masih ditekan oleh Yun Xiao seolah-olah dia sedang bermain dengan mereka. Ini membuat hatinya terbakar karena marah. 100.000 bendera untuk membunuh Yama. Cao Yaxing terbang ke udara, meraih bendera Dewa Darah yang melambai di langit, dan mengubahnya menjadi pedang sebelum dia menebasnya ke Yun Xiao. Di bawah kekuatan yang melonjak, lautan darah terbelah menjadi 2 dalam sekejap, melonjak dengan hebat. Aku tidak tertarik bermain denganmu lagi, karena kamu sudah kehilangan kualifikasimu." Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia menunjuk 2 jari, 2 pedang bintang dingin surga utara ditembakkan dan membentuk susunan pedang ganda di udara, dalam. Sekejap, pedang Qi menyapu langit, tidak meninggalkan kotoran di jalurnya, pedang itu menebas bendera darah, mengirimkan gelombang tekanan roh yang menutupi langit seperti jaring laba-laba. Apa yang terjadi? Hati Cao Yaxing bergetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bendera Dewa Darahnya mulai retak di bawah kekuatan pedang, dan tetesan esensi darah berubah menjadi manik-manik dan menghilang dari dalam. Namun, pedang kilauannya tidak hanya tidak menghilang, tetapi sebaliknya, itu semakin kuat dan lebih kuat saat memasuki bendera, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Sialan, ini tidak masuk akal. Cao Yaxing mengertakkan gigi dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam bendera Dewa Darah. Cahaya merah darah tiba-tiba menjadi cerah dan mengguncang pedang Qi, tetapi itu sudah sangat sulit. Bendera Dewa Darah adalah apa yang ingin dia kembangkan, dan jika rusak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan formasi pola pedang dan mundur ratusan meter. Saat Cao Yaxing mundur dalam kekalahan,
cahaya merah darah yang memenuhi langit juga ditarik kembali ke bendera Dewa Darah, dan langit kembali normal. Wajah Cao Yaxing pucat, dan bendera di tangannya menjadi sangat pucat, ada juga banyak retakan pada bendera, dan telah dihancurkan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, senjata tingkat mendalam apa ini? Jangan bilang itu dua persenjataan mendalam tingkat ke-9. Dia sangat cemburu, sekilas, dia bisa mengatakan bahwa kedua pedang itu luar biasa, dan mereka tidak dibawa keluar dari Gunung Meru oleh Yun Xiao, tetapi oleh orang-orang di Gunung Meru. Ya Tuhan, berapa banyak harta yang dimiliki anak ini. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, aku ingat kamu juga punya pedang yang bagus di Gunung Meru, mengapa? Apakah Anda menyerahkannya kepada organisasi? Saya tidak berpikir Anda orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Wajah Cao Yaxing berkedip, di antara beberapa harta karun di Gunung Meru hari itu, Yun Xiao adalah satu-satunya yang mengambil bagian terbesar. Luo Qingyun telah menyambar tombak panjang, Su Qing telah mendapatkan cermin, dan dia telah merebut pedang tajam. Dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun, tetapi telah menyempurnakannya secara diam-diam sendiri, yang sekarang telah menjadi kartu truf terbesarnya. Tetapi pada saat ini, dia ragu-ragu, benar-benar tidak bijaksana untuk mengekspos kartu trufnya di langit di atas Istana Dewa Darah, dan menilai dari diagram pedang ganda Kong, dia mungkin tidak dapat menekan Yun Xiao bahkan jika dia menggunakan pedang tajamnya. Selain itu, pria ini selalu licik dan memiliki banyak kartu truf, tetapi dia belum pernah melihatnya menggunakan trik apapun yang dia miliki di Gunung Meru. Rasa ketidakberdayaan tiba-tiba muncul di hati Cao Yaxing. Dia berpikir bahwa dia pantas menjadi pemimpin generasi muda, dan bahwa dia tidak menganggap serius para ahli muda terkenal itu, tetapi ketika dia menemukan bahwa Li Yun Xiao yang tidak dikenal telah meninggalkannya benar-benar tidak berdaya, harga dirinya sebelumnya telah lenyap dalam sekejap. Anda memang memiliki beberapa keterampilan, namun, kamu menyinggung Istana Dewa Darah hari ini. Bukan aku tidak punya alasan untuk melawanmu sampai mati. Seseorang secara alami akan datang untuk berurusan dengan Anda. Setelah dia tenang, dia menyingkirkan bendera Dewa Darah dan berdiri dengan saudaranya di pelukannya. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda tentang bumi yang bernapas, itu ada di tangan tiruan Dewa Darah tuanku. Jika Anda sangat mampu, pergi dan ambillah. Oh, kamu sebaik itu. Yun Xiao sedikit mengernyit, dilihat dari ekspresi Cao Yaxing. Dia sepertinya tidak berbohong. Aku ingin tahu seberapa kuat darah dewa. Kamu benar-benar ingin pergi. Cao Yaxing mencibir, tuan saya sudah menjadi kaisar bela diri bintang 55 tahun lalu. Dia telah berada dalam kultivasi tertutup selama beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang berbicara tentang kultivasinya untuk waktu yang lama. Saya pikir dia setidaknya kaisar bela diri bintang 6 jika dia bukan bintang 7 atau 8. Apakah kamu benar-benar ingin merebut harta karun dari kaisar bela diri bintang 6? Ya, bintang 6 dan bintang 7, ini memang sedikit merepotkan. Yun Xiao berpikir keras. Saat ini, orang terkuat di timnya tidak diragukan lagi adalah Mo Xiaochuan. Tetapi bahkan Mo Xiaochuan hanya bintang 4, bahkan jika dia menantang surga, dia hanya bisa menantang bintang 5 paling banyak. Kesenjangan antara setiap level bela diri Supreme bahkan lebih besar. Di kota Songyue, Mo Xiaochuan dan Haolian Sao Huang bukanlah tandingan Su dan He bahkan ketika mereka bergabung, dan Su dan He hanyalah puncak bela diri bintang 5 tertinggi. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Inilah masalah Anda. Bersiaplah untuk dimakamkan di Istana Dewa Darah. Cao Yaxing mencibir. Begitu susunan pelindung gunung diaktifkan, lebih dari selusin sosok terbang, dan semua indera ilahi mereka jatuh pada Yun Xiao. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan dan sangat kotor, dan mereka terlihat sangat ganas dan jelek. Saudara Yaxing, aku selalu berpikir kamu jelek, kata Yun Xiao dengan heran. Aku tidak menyangka kamu menjadi pria cantik di sekte tersebut. Pantas saja kamu tinggal di tempat yang kotor seperti Istana Dewa Darah. Ternyata Anda dapat menemukan kepercayaan diri dalam penampilan Anda. Teknik kultivasi Istana Dewa Darah adalah kumpulan dari semua kotoran di dunia, tidak hanya mendistorsi jiwa seseorang, tetapi juga mendistorsi tubuh fisik seseorang. Li Yun Xiao, tahukah kamu bahwa kepercayaan diri dan ketenanganmu membuatku membencimu? Cao Yaxing berkata dengan marah dengan gigi terkatup, aku benar-benar ingin menginjak wajah matimu dengan sol sepatuku. Keberanian yang lain untuk meremehkan yang lain,
kebijaksanaannya dalam menghadapi bahaya, dan temperamennya yang tenang adalah semua yang ingin dia kejar. Kualitas yang seharusnya menjadi miliknya ini telah muncul pada lawannya, membuatnya sangat marah dan kesal. Penatua Chao, siapa pria ini? Apakah kalian saling kenal? Di antara puluhan orang, seorang yang mulia bela diri puncak bertanya dengan cemberut, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak benar-benar mengenalnya, Cao Yaxing mendengus, saya hanya tahu namanya. Aku harus merepotkan Penatua Yu untuk membantuku menangani ini. Oh, dengan kekuatan Penatua Chao, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan hal sekecil itu? Wajah Penatua Yu mengungkapkan ekspresi curiga, jelas, dia bukan orang bodoh. Cao Yaxing menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, meskipun orang ini hanya memiliki kultivasi tertinggi bela diri bintang 1, dia memiliki beberapa kartu tersembunyi yang cukup sulit untuk ditangani. Saya tidak tahan melihatnya mati di sini, tetapi dia masuk tanpa izin istana Dewa Darah saya dan melanggar aturan, dia akan mati tanpa keraguan. Saya berharap Penatua Yu dan anggota Dewan Tetua lainnya dapat menyelesaikan masalah saya. Jadi begitulah adanya, anak ini adalah kehormatan bela diri, saya dapat melihat bahwa dia penuh semangat, esensi darah di tubuhnya pasti sangat menggugah selera, sangat cocok untuk memberi makan budak darahku. Wajah Penatua Yu berputar saat dia tertawa, Penatua Chao, aku tidak akan sopan. Silakan lanjutkan, kata Cao Yaxing acuh tak acuh, namun, dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya, Penatua Yu, kamu tidak boleh ceroboh. Haha, terima kasih atas pengingatnya. Penatua Yu tidak peduli dengan pengingat seperti itu, sambil tertawa, dia mengulurkan telapak tangan dan meraih Yun Xiao saat dia berkata, beri aku semua esensi darahmu, ini adalah kehormatan besar Anda. Semua kehormatan bela diri di sekitar mereka tampak iri, itu adalah kesempatan langka untuk menyempurnakan semua esensi darah dari kehormatan bela diri, karena kehormatan bela diri tidak mudah dibunuh, jika pihak lain tidak bisa mengalahkan mereka dan ingin melarikan diri, akan sangat sulit untuk membunuhnya juga, tetapi pada saat ini, indera ilahi semua orang terkunci pada Yun Xiao, dan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Mengapa kalian semua dari Istana Dewa Darah sama? Kata Yun Xiao, tidak bisa berkata-kata, jika Anda menginginkan darah saya, maka ambillah. Dia membentuk segel aneh dengan tangannya, dan teriakan panjang terdengar dari sela-sela alisnya, api Phoenix ilahi muncul dan terbakar ke arah Penatua Yu, yang terbang dengan ekspresi tertarik. Jadi Anda adalah pengontrol kebakaran, sepertinya tidak seperti nyala api biasa, Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tangan Penatua Yu dengan cepat membentuk segel, dan kerangka darah bengkok terbentuk di belakangnya, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit api, budak darahku dapat menekan dan melahap semua elemen, hehe, kamu memang tonik yang bagus untuk itu. Budak darah menelan api Phoenix dalam satu tegukan, dan tubuhnya membeku di udara selama beberapa detik. Ledakan. Tanpa ketegangan, budak darah itu meledak dalam sekejap, mata Phoenix berkedip karena marah, itu menyapu awan di langit dan membakar langit merah, itu terbang ke bawah, dan kemanapun ia lewat, ada api yang mengamuk. Ah! Penatua Yu berteriak kesakitan, budak darah yang terhubung ke pikirannya telah benar-benar meledak pada saat ini, itu tidak ada lagi. Kematian budak darah itu sangat mengejutkannya, meridian jantungnya telah rusak, dia ketakutan dan pikirannya benar-benar kosong, budak darahnya hampir abadi, hanya dia yang bisa menghidupkannya kembali dengan seteguk esensi darahnya, namun, Tao Wu benar-benar menghilang kali ini, dia tidak bisa merasakan aura keberadaannya, apa yang terjadi dengan Tao Wu ini. Saat dia menyaksikan Phoenix terbakar, dia merasakan bahaya yang tak tertandingi, dia meraung marah, semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Orang-orang lainnya juga dikejutkan oleh ledakan itu, tetapi ketika mereka mendengar tangisan Penatua Yu, mereka segera membuang semua jenis gerakan pamungkas, dan dalam sekejap, cahaya merah darah membubung ke langit dan mengepung Yun Xiao. Hati Cao Yaxing juga bergejolak, budak darah Penatua Yu sangat kuat sehingga bahkan dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menang, tetapi Yun Xiao telah menang dengan satu pukulan, dan dia tidak panik sama sekali di hadapan lebih dari selusin yang mulia bela diri. Datang dan cicipi kincir anginku. Yun Xiao tertawa dan tiba-tiba mengepalkan tangannya, dua embusan angin purba bersiul dan menyebar,
berputar di sekelilingnya seperti dua turbin besar dan menekan yang mulia bela diri di sekitarnya, menyapu cahaya darah yang memenuhi langit. Apa? Kekuatan elemennya terlalu aneh dan kuat. Penatua Yu tiba-tiba berteriak, semuanya, jangan gunakan esensi darah Anda, tumpuk saja domain Anda dan guncang dia sampai mati. Dia menggertakkan giginya dan memimpin dalam menyebarkan kekuatan domainnya untuk menekan Yun Xiao. Teknik tertinggi bela diri yang paling kuat adalah 8 wilayah kehancuran, yang mensimulasikan aturan dan tak terkalahkan. Ide Penatua Yu sangat benar, dengan begitu banyak kekuatan yang mulia bela diri yang ditumpuk bersama, bahkan Kaisar Bela Diri Bintang 1 akan merasa sulit untuk membuat terobosan sekaligus, selama dia bisa menekan Yun Xiao selama beberapa menit atau bahkan beberapa detik, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Tiba-tiba, semua esensi darah di kepala mereka diambil kembali oleh semua orang, kekuatan semua jenis domain terus meluas, dan udara menjadi sangat berat, seolah-olah akan mengeras menjadi besi, itu menjadi sangat sulit, dan hanya menggerakkan tulang dan otot seseorang akan membutuhkan banyak kekuatan. Adapun ruang di mana Yun Xiao berada, itu terdistorsi oleh lapisan yang tumpang tindih, dan dia berada di ambang gugup kapan saja. Wajah Yun Xiao akhirnya berkedip, pada saat ini, tekanan yang diberikan oleh ruang padanya seberat beberapa gunung, dan tubuhnya tertutup sinar bulan yang cerah, bagaimanapun, dia hanyalah tertinggi bela diri bintang 1, ketika semua orang menyerah pada teknik bela diri mereka dan mengadopsi metode yang paling canggung, dia merasa sulit untuk dihadapi. Haha, kekuatan bisa mengatasi 10 teknik. Penatua Yu sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, mungkinkah cahaya cemerlang ini menjadi konstitusi khusus? Budak darah yang hilang dapat dibuat ulang, fisik khusus ini sangat sulit didapat, nak, kamu menghancurkan budak darahku, jadi aku akan memanfaatkanmu untuk menjadi budak darahku kedua. Dia mengeluarkan bendera dan mengibarkannya ke udara, itu berbeda dari bendera Cao Yaxing, tetapi kurang lebih sama, kemudian, lautan darah bergegas menuju Yun Xiao, mencoba menelannya. Mata Yun Xiao berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin, aku hanya bermain denganmu sebentar, dan kamu semakin energi, seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hijau pucat, dan dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan melesat ke atas, bang. Itu menerobos lautan darah dan terbang tinggi ke langit. Apa? Dia tidak bisa terjebak oleh begitu banyak domain. Ekspresi Cao Yaxing berubah drastis, dan keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Dia berpikir tentang bagaimana dia memiliki ide bodoh untuk menggunakan kartu trufnya untuk melawan lawannya, dan sekarang dia dipenuhi dengan ketakutan, hatinya sangat berat, dan dia tidak bisa mengerti bagaimana lawannya berhasil berkultivasi, dia sebenarnya tidak normal ini. Apa yang dia lakukan? Pada saat itu, Cao Yaxing sedang melihat ke kejauhan, dia melihat Yun Xiao mengulurkan tangan kanannya tinggi di langit, dan tablet alam ilahi perlahan terbang keluar, tumbuh semakin besar di udara sampai berubah menjadi gunung kecil, tiba-tiba, kekuatan wilayah menyebar, dan jatuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Semua orang terkejut, kekuatan 3 wilayah pada tablet alam ilahi diaktifkan sepenuhnya, dan fenomena aneh muncul, lampu 3 warna terus mengalir di sekitar tablet, muncul lapis demi lapis, dan tablet itu jatuh ke tanah seperti meteorit. Dia akan lari. Cao Yaxing menunduk dengan kaget dan melihat formasi pelindung gunung Istana Dewa Darah, dia berteriak kaget, tidak baik, dia akan menggunakan monumen untuk menghancurkan formasi pelindung gunung. Hentikan dia. Penatua Yu dan para ahli lainnya sudah tidak dapat bergerak di bawah penindasan kekuatan domain, mereka mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri ketika mereka tiba-tiba mendengar kata-kata Cao Yaxing, mereka semua ketakutan dan tidak berani menghentikannya, mereka semua membakar esensi darah mereka dan meledak menjadi awan kabut darah di udara saat mereka menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri. Mereka yang lambat dihancurkan oleh tablet alam ilahi dan berubah menjadi debu oleh gravitasi tak terbatas dan kekuatan angin dan api, tidak meninggalkan jejak, meskipun jaraknya puluhan meter, mereka masih dikejutkan oleh kekuatan yang tumpang tindih dari 3 wilayah tersebut. Setelah Yun Xiao naik ke pangkat kehormatan bela diri, kontrolnya atas tablet alam ilahi telah meningkat lagi, pada saat ini, dia bahkan bisa melawan Kaisar Bela Diri Bintang 1. Boom boom boom. Tablet alam ilahi akhirnya bergetar di formasi pelindung gunung,
menyebabkan suara keras di tanah yang bisa terdengar sejauh ribuan mil. Semua warriors di kejauhan terbang ke udara dan saling memandang dengan ngeri. Wajah Penatua Yu pucat dan tangannya berkeringat dingin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Penatua Cao, apakah ini masalah yang kamu ingin aku selesaikan untukmu? Saya pikir pertanyaan Anda ini tidak dapat dipecahkan. Bukankah saya memberi tahu Penatua Yu untuk berhati-hati?" Cao Yaxing bertanya, dia memiliki kartu truf, bagaimana dia bisa begitu ceroboh dan kehilangan begitu banyak tuan istana? Saya khawatir akan sulit untuk menjelaskan kepada Dewa Darah. Cao Yaxing, kamu bukan manusia. Penatua Yu berkata dengan marah, aku membantumu karena niat baik, tetapi kamu benar-benar merencanakan melawanku. Bantu aku. Cao Yaxing mencibir dingin, jika bukan karena esensi darah Penatua Yu, apakah Anda akan membantu saya? Sebaiknya kita memikirkan cara untuk menjelaskan ini kepada Dewa Darah. Matanya menjadi serius saat dia berkata, Li Yunxiao ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, tidak peduli seberapa kuat dia hanya kehormatan bela diri. Saya ingin melihat bagaimana dia akan menangani ini jika dia menyinggung para ahli hebat di 9 alam surga di istana. Ekspresi Penatua Yu sedikit berubah saat dia menatap Cao Yaxing dengan tatapan aneh. Dia menyeringai, Penatua Cao, orang ini adalah kenalan lama Anda, tetapi kebetulan dia datang untuk menendang pintu ketika semua ahli hebat sedang memurnikan binatang darah. Saya benar-benar tidak percaya bahwa mungkin ada kebetulan seperti itu. Ekspresi Cao Yaxing berubah, dan dia berkata dengan dingin, Penatua Yu, apa maksudmu dengan ini? Berbicara omong kosong akan membunuhmu. Haha. Bukan terserah saya untuk memutuskan apakah saya berbicara omong kosong atau tidak, saya ingin tahu apakah Dewa Darah percaya pada kebetulan seperti itu di dunia. Petik 2. Penatua Yu tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia melihat wajah pucat Cao Yaxing, kesuraman di hatinya tersapu. Bum bum bum. Di bawah komando Yun Xiao, tablet alam ilahi terus membombardir susunan. Akhirnya, setelah satu pukulan, suara pecahan cangkir datang dari seluruh gunung, dan susunan itu berangsur-angsur menghilang. Beraninya kamu pantas mati. Raungan marah datang dari istana Dewa Darah, sesosok berdarah naik ke langit dan meninju, kekuatan tinju menembus lapisan udara, mengguncang seluruh langit, itu mengenai tablet alam ilahi. Tiba-tiba, 3 kekuatan wilayah tersebar dan cahaya di tablet terus berputar. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia menelan seteguk darah panas. Dia kemudian mengingat tablet alam ilahi dan melihat ke bawah. Meskipun dia telah menerima pukulan Kaisar Wu dengan tablet alam ilahi, dia langsung terluka. Murid Kaisar bela diri menyempit dan dia berkata dengan dingin, persenjataan mendalam tingkat ke-9. Kemudian, matanya tertuju pada Yun Xiao, dan dia tercengang. Dia dengan cepat menyebarkan indera ilahinya untuk mencari sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, wajahnya menjadi sangat suram saat dia berkata dengan suara dingin, Penatua Yu, Anda bertanggung jawab atas pertahanan hari ini. Bagaimana Anda bisa membiarkan Supreme Bela Diri Bintang 1 mematahkan formasi pelindung gunung sementara Anda hanya berdiri dan menonton? Petik 2. Tubuh Penatua Yu gemetar saat dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, Tuan Sima, orang ini adalah teman lama tetua Cao, kami tertangkap basah dan banyak anggota kelompok yang lebih tua dibunuh olehnya, bahkan saya terluka parah karena kecerobohan saya. Bersambung.